Selamat datang semuanya di Himika Talk Show. Kembali lagi di program yang sudah 1 tahun mangkrak. Dan kita kembali lagi di episode 2 kali ini untuk membahas sesuatu yang sangat menarik. Tepuk tangan dulu untuk Himika Talk Show. Seperti di thumbnail, bintang tamu hari ini sangat spesial. Bukan dosen, tapi kita sambut. Kita berikan tepuk tangan untuk kakak tingkat kita. Untuk kakak tingkat kita, Kak apa panggilnya? Dewinda aja. Kak Dewinda. Emang ada apa sih sama Kak Dewinda ini sampai diundang di sini? Nah, kita akan mengulik apa-apa yang terjadi dengan Kak Dewinda. Oke, sebelum kita masuk ke sana. Ini dia Kak Dewinda. Ini dia Kak Dewinda. Boleh perkenalan dulu mungkin buat adik-adik tingkat nanti yang nonton. Kakak siapa, namanya siapa, dipanggilnya apa, ya yang lengkap lah. Oke, halo teman-teman semuanya. Nama saya Niputu Rosita Dewinda. Saya dipanggilnya Dewinda. Dewinda. Iya, kebetulan saya sudah selesai S1 dan sekarang lagi melanjutkan profesi. Oke, profesi berarti nurse ya? Iya. Gimana Kak ini prakteknya sekarang? Saya di RSUD. RSUD Kota. Oh, deket ya, cuma di sini. Oke. Kita masuk langsung ke pertanyaan pertama ya. Ini kemarin dosen-dosen juga ditanyain ini sih. Kenapa Kakak masuk ke keperawatan? Oke. Pertanyaan sering banget saya tanya. Sering. Maksudnya yang sering banget saya dapatkan gitu loh. Jangan sampai kayak dipaksa kayak dia kan gitu kan. Nah, kalau saya nggak ada unsur paksaan gitu. Jadi saya tuh masuk ke perawatan sebenarnya memang dari diri saya sendiri. Gitu. Karena saya tuh memang ingin terjun, ingin ikut andil dalam dunia kesehatan. Apapun profesinya, tapi profesi yang paling saya sukai atau saya minati itu adalah dokter, perawat, sama bidan. Gitu. Cuman tahu itu aja dulu, ya kan, belum tahu ada farmasi atau TBD itu belum tahu gitu. Jadi emang menurut saya terjun di dunia kesehatan itu apa ya? Sesuatu yang mulia sekali. Selain guru gitu loh ya. Maksudnya kenapa kita berkaitan dengan kesehatan orang lain? Jaga nyawa orang lah ya. Iya, kita jaga nyawa orang. Dan kadang tuh ada sih istilah kita tuh harus rebutan nyelamatin hidup sama malaikat. Apa sih itu namanya? Tarik tambang ya. Iya, tarik tambang. Kalau kita cepet, kalau kita hoki ya pasien selamat dong. Gitu. Kalau kita hoki ya. Iya kan. Tapi kalau enggak ya mau gimana lagi, udah takdir gitu. Ya, itu alasan saya sih sebenarnya. Nggak ada unsur paksaan sama sekali sih. Luar biasa sekali, sangat mulia ya. Kenapa masuk ke perawatan? Karena keinginan dan untuk tarik tambang dengan malaikat, teman-teman semua. Oke, alasan yang amat sangat menarik. Terus pertanyaan kedua. Ini juga bagus sih pertanyaannya. Ada penyesalan nggak selama ini masuk ke perawatan? Selama ini ada penyesalan kayak, waduh kayaknya aku salah jurusan nih atau apa gitu? Kalau penyesalan, pertamanya pasti ada. Apa itu? Ngerasa salah jurusan tuh karena kita nggak punya gambaran keperawatan tuh seperti apa yang dipelajari di sana. Dan kita tuh keperawatan tuh semester awal tuh kan belajar anatomi kan ya. Dan saya tuh sama sekali nggak ada bekal untuk belajar anatomi, itu nggak ada. Oh, sebelumnya berarti bukan dari SMK? Bukan dari SMK kesehatan. Jadi saya tuh ya SMA biasa gitu. Jadi nggak ada gambaran sama sekali, tuh nggak ada gitu loh. Akhirnya ngerasa sempat salah jurusan, ini saya harus lanjut atau berhenti gitu kan. Tapi ketika saya introspeksi diri, saya merenung sebenarnya ini kan saya nggak ada keterpaksaan gitu ya. Untuk apa saya menyesali jurusan keperawatan ini, untuk apa kayak gitu. Betul. Jadi seiring berjalannya waktu saya mulai paham perawat itu belajar apa, dan kebetulan juga ada skill-skill yang memang saya sukai, jadi nggak ada rasa. Menarik, ada skill yang disukai teman-teman semua. Apa skill yang disukai? Saya suka pemeriksaan head to toe. Waduh. Tapi sering dapat koreksi juga kan. Gitu. Ternyata yang paling susah yang dia sukai. Oke, jadi cara melanjutkan dari penyesalan adalah merenungi ya. Iya. Belajar ini tuh penting gitu. Sama sih sebenarnya kemarin aku juga gitu Kak. Kan masuk ke perawatan kan kayak pikirannya, abis ini nyembuhin orang lah, ngobatin orang lah. Tahu-tahu di semester awal belajarnya falsafah keperawatan. Iya. Ini apa? Teori-teori yang zaman dulu itu kita pulih kembali kok ya.
aduh kayaknya salah nih. Terus masuklah semester 2, 3 udah mulai praktek-praktek dan di RS juga kayak oh iya bener, ini bener nih perawat gitu. Akhirnya oke, merenungi ya jadinya. Nah untuk teman-teman semua yang sekiranya pernah menyesali keperawatan, oh, kenapa saya masuk ke perawatan, coba direnungi dulu. Perawatan itu tugasnya sangat mulia teman-teman, meskipun gajinya kecil ya. Gaji kecil kayaknya selalu dibahas ya gitu ya. Tapi nggak apa, semangat teman-teman semua. Pertanyaan ketiga, apakah ada tantangan selama menjadi mahasiswa keperawatan? Ada. Kan belajar anatominya tuh banyak tuh. Oh iya, ini. Ya kan? Pemeriksaan head tutunya tuh yang kayak inspeksi, palpasi itu kalian harus hafal. Dan kadang saya masih suka salah. Ini Itu sih hasilnya ya. tantangannya. Hasilnya kayak inspeksi ini tuh harus seperti apa? Iya. Hasilnya. Yang pakai bahasa medis. Iya, benar. Dan itu saya tidak bisa, teman-teman. belum ahli. Belum ahli. Ya, memang perlu jam terbangnya biar apalagi pertama nggak punya bayangan apa-apa, tiba-tiba anatomi, tiba-tiba fleksi, ekstensi, dekstra, sinistra. Waktu tahun pertama masuk semester 1, saya ingat banget itu diajar oleh salah satu dosen. Boleh disebut nggak di sini ya? Jangan. Tapi kalau beliau nonton pasti beliau tahu. Belajar tentang itu sinistra, dekstra. Oh nggak usah mencatat, ini mudah katanya gitu kan. Kan saya nggak berbekal apa-apa ya, saya juga bukan dari SMK Kesehatan, belum tahu bahasa medis-medis. Belajarlah, oh ini sinistra, dekstra, apa depan belakang itu apa namanya? Anterior posterior. Terus tiba-tiba, nggak usah nyatet kan? Pikir saya gampang. Tiba-tiba, ayo kita kuis. Hah? Kuis itu langsung, aduh kuis tahu gitu nyatet kan tadi gitu. Dan akhirnya ya udahlah, itu pengalaman pertama saya paling gitu. Tapi benar loh kata dosen kamu itu mudah. Itu emang mudah buat kita gila. Mudah. Bagus betul. Ya, gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke topik yang merupakan judul kita pada hari ini. Kita akan membahas mengenai pertukaran pelajar. Nah, sebelumnya pertukaran pelajar di mana, Kak? Di Thailand, di Khon Kaen University. Apa? Khon Kaen University. Kita Thailand tuh gitu. Khon Kaen University. Oke. Belajar bahasa Thailand? Mungkin kalau untuk perkenalan tahu sedikit. Gitu. Boleh coba? Oke. Ini dia, menarik teman-teman. Mungkin bisa belajar cara perkenalan dengan menggunakan bahasa Thai. Tapi dikit aja. Oke. Sawadika. Sawadika. Tapi kalau kamu bilangnya sawadika. Kap ya, kap. Kalau untuk perempuan itu ka. Oke, sawadika. Sawadika. Chanse Rosita. Itu artinya nama saya Rosita. Kalau Mika mungkin Pomse Mika. Pomse. Oh, berarti Chan dan Pom ya? Chan untuk perempuan. Pom laki-laki. Khopun ka. Pomse Mika. Ya bagus. Aku cuma tahu itu aja sedikit. Kayak kalau tanya harga itu kayak Haurai naka? Haurai naka? Oi. Thailand. Oke. Kita akan kulik mengenai pertukaran pelajar di Thailand ini. Oke, pertanyaan pertama adalah bagaimana perjalanan awalnya sampai kok bisa kok terpilih menjadi mahasiswa pertukaran? Oke. Ini sebenarnya ceritanya panjang banget kan. Oke, panjang nggak apa-apa. Yang ngedit sanggup kok. Jadi waktu itu dari semester 6 akhir, pokoknya itu saya mulai skripsi kan. Itu ada info bahwa ada pertukaran mahasiswa ke Thailand gitu. Itu akhirnya saya searching. Sebenarnya Thailandnya yang dimaksud Thailand di mana? Ternyata di Khon Kaen University gitu. Saya pikir Chulalongkorn kan. Apa? Chulalongkorn. Itu universitas top 1 di sana. Chulalongkorn. Nah, terus akhirnya saya mulai searching, saya merasa tertarik gitu. Maksudnya kita udah dikasih kesempatan ini, kita udah dikasih info ini, kenapa kita nggak coba untuk ambil? Karena kita nggak bakal tahu kan kapan lagi kita dapat kesempatan itu lagi gitu. Akhirnya saya searching, saya dapat info dari dosen juga kan, dari penanggung jawabnya bahwa nanti kayaknya di semester 7 itu
untuk mulai pertukaran, mulai pertukaran pelajar. Nah, akhirnya saya mulai persiapan di sana. Persiapan TOEFL. Iya, penting sekali bahasa Inggris ya. TOEFL-nya. Teman-teman, bahasa Inggris itu penting. Penting, bahasa Inggris itu penting banget gitu. Selain TOEFL juga transkrip akademik kita, nilai-nilai kita. Itu kan untuk apa? Persyaratan untuk ikut pertukaran mahasiswa. Ada minimal maksimal untuk yang akademik? Kalau akademik saya kurang ini ya, tapi kalau untuk TOEFL itu 450 minimal. Wah, lumayan ya. Iya, minimal. Oke, lalu? Gitu. Terus akhirnya saya searching, oh ternyata kita pertukaran mahasiswa tuh kerjaannya bukan cuma liburan doang, gitu. Tapi kita itu explore gimana cara mereka belajar, budaya mereka kayak gimana. Bagaimana orang Thailand belajar mengenai keperawatan. Iya, Seru gitu. sekali sepertinya. Banyak hal yang bisa kita pelajari di sana kan. Akhirnya ketika persyaratan sudah terpenuhi, saya coba-coba daftar. Coba-coba. Iya, percobaan ternyata teman-teman. Coba-coba daftar gitu. Ya kan kalau hoki berarti saya bisa dong. Kalau enggak ya udah. Dan ternyata hoki ya, gitu ya. ya. Ternyata hoki gitu. Tapi sebelum itu memang agak banyak rintangannya ya, kayak saya juga harus persiapan diri, adaptasi sama budaya sana kayak gimana gitu. Banyak hal yang harus saya lakukan sebelum saya daftar itu. Mulai dari keuangannya juga kan, banyak hal yang perlu dipertimbangkan seperti itu. Akhirnya ya sudah, ketika saya dinyatakan sudah lulus waktu itu, ya akhirnya saya sudah persiapan sudah lengkap, tinggal saya buat paspor sama visa. Wow. Untuk teman-teman yang mau pertukaran pelajar, silahkan dicontoh coba-cobanya. Coba-cobanya dicontoh boleh. Coba-coba tapi sambil dipersiapkan gitu. Coba tahu hoki ke Thailand. Gitu. Seru ya, ternyata kayaknya perjalanannya meskipun panjang, cuman kalau hoki dari sini dari yang pertukaran pelajar kakak sendiri atau ada temannya atau? Ada, itu ada dari keperawatan itu ada 2, kemudian kebidanan itu ada 2. Kebidanan ada 2. Sampai sana langsung berinteraksi dengan orang Thailand atau ada translatornya atau ada pendampingnya di sana? Sampai sana itu kan kita sama ya, kayak kalau kita mau terjun ke lapangan kita pasti ada orientasi. Ada pengenalan gitu. Di sana itu kita dapat masing-masing mahasiswa tuh dapat 1 guide. Karena kami belum bisa bahasa Thailand gitu kan. Jadi ya mau nggak mau harus ada guide-nya. Gitu. Dalam waktu 2 bulan itu kita punya 2 guide. Jadi 1 bulan 1 guide. 1 bulannya lagi 1 guide. Oh, begitu kayak di kontrak ya guide-nya jadinya ya. Iya. Terus guide-nya ini orang Thailand atau? Iya, orang Thailand asli. Wow, berarti pakai bahasa Inggris itu tadi ya? Iya. English is important. Oke, begitu. Terus setelah perjalanan panjang itu udah pendaftaran, udah hoki, udah ke Thailand, udah lihat bagaimana mereka belajar. Ada apa yang menjadikan senang nggak jadi? Pertanyaan pertama, senang nggak jadi mahasiswa pertukaran? Senang banget. Senangnya apa? Senang satu, kita bisa belajar budaya Thailand. Yang selama ini kita belajar budaya Thailand ya? Stop dulu sampai sini, stop dulu. Oke. Belajar budaya Thailand. Budaya apa yang didapat? Seperti apa? Budaya itu kan tidak semena-mena hanya untuk agama. Ya kan, jadi kayak pola mereka berinteraksi seperti itu. Yang pertama itu kita tahu kalau di Thailand itu kan dia mayoritas Buddha. Gitu. Jadi kayak mereka di setiap tempat itu kayak ada rumah kecil. Saya nggak tahu itu. Kayak di Bali itu kah? Iya. Dia kayak di Bali, tapi di Bali itu kan kayak apa ya? Dia agak sedikit tinggi gitu kan. Ini kayak rumahnya kayak kecil gitu, kayak kotak, kayak box gini lah, gitu. Tapi di sana tuh ada sesajennya gitu. Dan itu kayak ada Fanta merah, ada air. Fanta merah. Iya, jadi Fanta merah itu untuk apa ya? Simbolis sebagai darah. Wow, Fanta gitu. Teman-teman semua ya. Ya, pokoknya sesuatu yang berwarna merah gitu, untuk simbolis darah. Gitu. Wow. Itu saya baru tahu juga. Saya pikir maksudnya ini siapa yang jualan di sini gitu, pedagangnya nggak ada gitu kan. Ada orang jualan sajen. Kan maksudnya ini Fanta loh Mik gitu kan. Nah ya udah, ternyata itu untuk simbolisnya mereka gitu. Oke. Itu senengnya ya belajar budaya. Itu yang pertama tadi. Terus kita dapat hadiah tuh di hari terakhir kita ke komunitas. Kita kan primary ya. Ke komunitas Thailand. Iya, maksudnya ke desa-desa. Kita ke desa-desa gitu. Kita itu dikasih kayak gelang. Itu gelang yang dibuat sama biksu. Tapi saya nggak pakai sekarang, sorry ya. Oh nggak,
Jadi gelang itu kayak gelang putih gitu loh dari biksu. Semacam dikasih. jimat perlindungan gitu. Iya, itu kayak mereka tuh senang kalau kita datang ke sana. Gitu. Seru ya, kayaknya seru banget. Apalagi kalian harus coba. Apalagi kita mendengar orang Thailand menggunakan bahasa Thailand. Oke, setelah itu senangnya ada bisa belajar budaya. Orang di sana baik sekali ya. Iya, sama. Oke. Terus ada nggak yang kesusahan, Woy? Kesusahan. Selain bahasa. Kayaknya kita karena Thailand itu terkenal sebagai tempatnya yang bebas. Kita tuh harus punya kontrol diri yang benar-benar tinggi. Contoh. Ya, kalian semua kan tahu kalau di sana banyak gender kan, banyak jenis kelamin gitu ya kan. Banyak ini ya. Jadi kalian tuh harus punya kontrol diri akan itu. Kalian harus tahu gitu. Sebenarnya teman saya ini pure enggak gitu. Oh iya, tahu ya yang mana yang beneran dan mana yang berpindah. Iya. Gitu. Maksudnya yang kita anggap legal di Indonesia itu yang kita anggap tidak ilegal di Indonesia itu jadi hal yang legal di sana. Berarti sangat bertolak belakang. Iya, makanya saya bilang kalian tuh bebas sekali di sana, tapi kalian harus punya kontrol diri yang sangat-sangat tinggi. Nah itu susahnya. Simpelnya imannya harus kuat deh gitu. Diki bisa Ki kontrol diri di sana Ki? Jelas bisa. Kalau ke sana, oke. Tuh, itu ya teman-teman susahnya di sana. Ada lagi kesusahan yang lain? Kemungkinan itu ya. Karena buat bahasa juga kan. paling utama tuh bahasa ya sebenarnya. Tapi pernah nggak mencoba berinteraksi tanpa pendamping? Maksudnya ya pendampingnya ada, cuman coba ngomong sendiri gitu. Itu kami benar-benar nggak berani waktu itu kalau untuk di komunitas untuk belajar. Itu kami benar-benar sama guide. Jadi kami tidak ingin membuat kesan yang buruk sama mereka gitu kan. Tapi kalau di luar itu kayak kita malam minggu keluar kayak gitu, ya udah modal niat doang gitu kan. Modal Google Translate doang. Terabas aja semua gitu. Tapi sebelum itu belajar bahasa Thailand kan? Enggak. Jadi udah modal bahasa Inggris doang. Ya karena pertama kali itu saya berpikir mungkin orang-orang itu pasti sedikit tidaknya basic Inggrisnya pasti mereka ada gitu. Ternyata enggak, gong banget kesana itu. Wah, apa enggak shock di sana? Iya, shock banget tuh kayak, apa nih? Kok kap? Apa gitu? Kayak aku pertama kali ke sini ke Jogja itu kan, semua itu bahasa Jawanya halus banget gitu. Kalian tuh ngomong apa sebenarnya gitu? Iya. Sama kayak ke Thailand kemarin tuh, kamu tuh ngomong apa gitu loh? Nggak tahu itu halus atau kasar ya? Nggak tahu, kita dikata-katain pun kita nggak tahu gitu kan? Nggak tahu sama sekali. Alaiya gitu. Alaiya. Thailand, oke. Itu susahnya ya. Iya. Ada senangnya tadi bisa belajar bahasa Thailand, tapi susahnya adalah budaya di sana yang sangat bertolak belakang dengan kita di Indonesia ini. Tapi nggak jauh-jauh banget gitu kan. Oke. Kalau begitu, senangnya udah, susahnya udah. Ada nggak momen yang paling berkesan? Wah ini saya pengen ke Thailand lagi gara-gara ini, atau mungkin kayak, wah ini sangat berharga banget buat saya pengalaman ini gitu. Momennya saya tersesat kemarin. Wah, sangat berharga sekali. Udah ditinggal dosen semua udah pulang. Nah, ini tersesatnya tersesat salah bus. Akhirnya saya nggak tahu kemana. Itu daerah yang nggak pernah, maksudnya ya emang nggak pernah ya karena baru pertama kali gitu kan. Semuanya nggak pernah gitu kan kayak ini saya kemana kayak gitu. Kalian sekarang kan ada rute busnya kan. Kadang nggak paham rute bus sama sekali. Kalian naik TJ aja bingung kan? Ini bis TT, Trans Thailand. Trans Thailand. Jadi terus gimana penyelesaiannya? Dan waktu itu belum tahu kalau setiap bus itu ternyata punya wifi. Wah, gitu. Main. Wifi-nya itu no password. Wow. Jadi kayak ya udah kita connect langsung gitu kan. Waktu itu kayak kita mau pergi ke kompleks. Jadi kompleks itu tempat jual makanan semua itu ada, kebutuhan rumah itu ada. Nah, pas kita mau pulang, itu kita bingung jalur mana yang harus kita ambil gitu kan. Terus itu kan busnya ada nomor gitu ya. Nomornya kita bingung, kayaknya ya udah asal naik aja deh gitu. Waduh. Ya udah akhirnya kita dibawa terus kan ke daerah yang memang nggak kita lewatin selama kayak 4 hari udah di sana gitu. Akhirnya ini kita kemana? Dituruninlah di terminal busnya.
gitu. Dan terminal bus itu sangat jauh sama asramanya kita tuh jauh sekali. Wah. Orang-orang sana nggak bisa bahasa Thailand, kita nggak tahu, kita nggak. Oh, nggak bisa bahasa Inggris orang sana. Oh ya, sorry ya, nggak bisa bahasa Inggris gitu. Saya nggak bisa bahasa Thailand gitu kan. Terus kayak, ini saya harus gimana? Saya tuh nunjukin Google Translate nursing dorm gitu kan. Ternyata mereka tuh nggak paham nursing dorm itu apa. Waduh, ini kalau kalian di situ pasti nangis. Saya juga. Dan itu waktu itu benar-benar panas banget kan, masih panas itu. Terus kayak mereka nggak tahu nursing dorm, tapi mereka tahu nursing residence. Gitu. Padahal saya nggak tahu ya bedanya apa, sama-sama aja kayaknya. Tapi intinya itu tempat yang sama. Tempat yang sama gitu. Terus ya udah akhirnya dianterin deh tuh sama supirnya. Oh, akhirnya mereka tahu. Iya, akhirnya mereka tahu ternyata orang ini berdua warga asing nih tuh ingin balik ke nursing dormnya lagi. Tapi nggak diturunin di nursing dorm itu, enggak. Kita dituruninnya di fakultas kesehatan gitu. Jauh dari fakultas kesehatan ke 900 meter lah. Wah, lumayan ya untuk jalan kaki di negara orang. Iya, lumayan sekali gitu. Tapi sih balik ya akhirnya. Tapi itu berkesan banget ya. Iya. Kalau mau ke sana lagi udah tahu. Udah tahu kayak rutenya kemana itu udah tahu. Sangat luar biasa pengalamannya. Saya harus tersesat. Nangis sih aku kalau tersesat di negara. Udah mau nangis tapi nggak bisa. Maksudnya kalau aku nangis ini aku nggak bakal bisa pulang. Nggak balik ya kan. Betul. Harus mau nggak mau selesai. Iya, mau nggak mau selesai gitu. Terus kan budaya di sana beda ya, bahasanya beda. Bagaimana cara, kan di sana berapa lama di sana? 2 bulan. 2 bulan. Bagaimana selama 2 bulan ini beradaptasi dengan budaya mereka mungkin, atau ya beradaptasi lah dengan negara yang kita belum pernah datengin gitu. Gimana caranya beradaptasi di sana? Yang pertama, Thailand sama Indonesia itu kan budayanya nggak jauh-jauh banget gitu ya. Ada kesamaannya mulai dari budayanya mereka yang tadi, kemudian suhunya juga. Cuma kalau di Thailand kan punya winter, kalau di sini nggak punya. Musim dingin. Oh, musim dingin. Nah, kebetulan pas kemarin musim hujan saja. Pas kemarin saya ke sana itu kan kebetulan musim dingin. Pas mau musim dingin tuh kayak sampai 11 derajat. Wow. Gitu. Nah, sebetulnya nggak ada cara spesifik untuk beradaptasi itu enggak, karena memang budayanya tidak jauh tadi. Tapi yang paling membuat kita benar-benar harus hati-hati itu adalah ketika kita ingin mencoba untuk belajar bahasa Thailand. Karena kan salah nada, salah arti. Iya, karena kan kayak bahasa Jawa ada yang Jawa halus, ada yang agak kasar gitu. Mereka tuh sebenarnya punya dialeknya masing-masing kayak gitu. Oh, dialek tuh macam logat? Iya, kayak seperti logatnya. Maksudnya tiap daerah pasti logatnya beda. Ada bahasa daerahnya gitu. Waduh. Itu yang buat kayak susah untuk beradaptasi. Makanya selama di Thailand tuh emang benar-benar kalau untuk ke komunitas, kami nggak pernah jauh-jauh dari guide kami. Gitu. Dari awal sampai akhir selalu sama mereka. Udah mah tulisan Thailand susah. Iya, susah aksen. Dan mereka kan nggak punya huruf biasa. Abjad kayak kita kan. Mereka tuh punya huruf tersendiri gitu. Jadi ya sedikit. Ya, itu susah. Yang katanya ada 30 atau 30-an 40-an huruf itu ya. Banyak sekali. Wah, itu susah sih itu ya. Tapi secara beradaptasi ya jalan aja lah gitu. Jalan aja. Karena ada guide-nya juga. Iya. Kalau nggak ada baru pakai Google Translate, pakai isyarat. Coba Promkes tanpa guide. Ayo. Mau ngapain coba? Telepati aja bisa nggak gitu? Mau ngapain coba? Oke. Setelah kita tahu budayanya, pengalamannya bagaimana, kan di sana belajar tentang ini ya, cara mereka belajar juga ya. Ada nggak perbedaan signifikan atau ya perbedaan aja lah cara mereka belajar dan cara kita belajar? Sebenarnya cara mereka belajar sama cara kita belajar tuh sama aja. Sama mereka pakai tab, pakai apa itu sama. Cuman untuk biasanya kalau kita ke turun ke lapangan, itu biasanya kan mahasiswa itu akan ada dalam satu kelompok yang dimana dalam satu kelompok itu akan mengelola satu pasien kelolaan. Tetapi kalau di Thailand itu satu mahasiswa satu pasien seperti itu. Jadi bedanya cuma itu aja sih. Satu pasien satu mahasiswa, satu pasien kelolaan untuk Thailand. Tapi kalau di sini, kita kan satu kelompok mahasiswa, itu misalkan 10-13, itu ngelola satu pasien kelolaan. Oh, tunggu. Ini yang udah sebagai
Satu orang, satu pasien kelolaan kalau di Thailand. Itu ini yang di rumah sakitnya? Enggak. Enggak. Di primary, kayak bisa di puskesmas, bisa di kayak di kampung-kampung kayak berarti gitu. Berarti ini ya banyak ya butuh banyak nakes di sana misalnya untuk satu orang satu mahasiswa, satu pasien kelolaan gitu. Wah, Dan mereka di sana berkolaborasi sama health volunteer. Oh, ada ini ada relawan, ya? Dan mereka itu digaji. 2.000. Nah, ini pemirsa, masalah di kita adalah kita menemukan masalahnya. Masalahnya adalah di sana digaji. Iya, mereka tuh digaji 2.000 baht. Sekarang nggak tahu ya konversinya berapa kalau sekarang. 2.000 baht tuh udah mereka dapat. Wah, ini kita perlu mencontoh ini ya teman-teman semua. Itu yang gaji dari pemerintah. Untuk nggak boleh. Ya, pentingnya untuk semangat ya emang perlu digaji ya. Kalau kita mah ya gitulah kurang-kurang lah segala macem ya. Iya. Dan apa namanya? Mereka tuh punya kayak kuesioner juga. Kuesioner. Sama kayak kalau anak misalkan kita pakai KPSP atau apa gitu. Mereka punya DSPM di sana. Sama aja sih. Cuma ya bedanya itu aja, secuil gitu aja. Dari pasien kelolaannya aja. Kalau di sini kan kita ngelolanya rame-rame gitu ya. Kadang ada yang nggak kebagian, kadang ada yang diem doang gitu ya kan. Ada yang sampai rebutan. Iya, ada yang sampai rebutan. Tapi kalau di sana tuh emang benar-benar mereka dari nol, mereka harus tahu pasiennya seperti apa. Gitu. Sangat seru sekali. Makanya di sana itu ada pre dan post conference. Pasti nggak mungkin nggak ada. Jadi dari kalian, kan dari S1 dulu ya. Dari S1 itu memang udah ada sebelum terjun itu. Sebelum kita ke pasien, kita harus ada pre-conference-nya dulu. Kalian mau ngapain, kuesioner apa yang mau dilakukan, terus nanti rencananya seperti apa. Wah, gitu. Nanti kalau udah... Bener dari nol ya Pak? Dari nol. Kalau udah selesai pengkajiannya gitu ya, mereka akan balik lagi ke kampus, mereka akan ditanya, kalian udah ngapain aja, terus planning besok lagi untuk apa. Gitu. Kalau ada revisi, mereka akan diperbaiki di sana. Gitu. Wow. Ini ya, hampir sama dengan yang... Kalau kita semester 4 ini kemarin, habis semester 4 ini kemarin praktek kan kita juga nyari pasien. Harus dari pengkajian awal yang head to toe. Yeah. Terus nanti hasil pengkajiannya gimana. Tapi itu kayak gitu selalu atau kayak kita aja, kalau misalnya kita kan maksudnya semester 4 aja nih gitu yang ke rumah sakitnya. Atau mereka always? Selalu. Wah, ini perbedaan ketatnya ya. Kalau mereka selalu, kalau kita periode kan jadinya. Gitu. Tapi ya itu bukan perbedaan kecil sih, itu perbedaan besarnya di gaji, teman-teman semua ya. Gaji. Oke. Sepertinya Indonesia harus mencontoh bagaimana Thailand memberdayakan nakes-nakesnya. Iya, dan health volunteer-nya itu orangnya itu udah berusia semua, udah lansia. Jadi mereka lansianya itu maksudnya lansianya itu masih fit. Oh, berarti bukan yang usia 18 sampai 40. Kita relawan di sini yang muda-muda gitu kan, karena mereka berpikiran yang muda-muda mungkin tenaganya masih oke. Tapi enggak. Mereka di sana itu lansia yang benar-benar lansia. Maksudnya lansia yang baru 60, 70 gitu. Wah, berarti sangat-sangat memberdayakan. Iya. Gitu. Wah, ini jadi perbedaan yang ini beda banget. Udah bukan perbedaan kecil ya. Seru juga kayak gini ya. Satu volunteernya orang tua memberdayakan. Tapi dibayar itu ya. Iya, tapi dibayar teman-teman. Gaji. Oke, kita masuk ke segmen ketiga. Judulnya adalah Mata adalah mahasiswa tanya. Oke. Mahasiswa tanya. Ada teman-teman di sini pertanyaannya. Boleh di slideshow. Pertanyaan cuma dikit ya, slide-nya cuma. Oke, boleh kita masuk ke pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan dari Wulan Widya Stuti. Bagaimana caranya mengikuti student exchange dan apa syarat untuk mengikutinya? Nah, tadi kan sempat disinggung ya. Iya. Sempat disinggung, tapi boleh dijelasin sekali lagi yang secara detailnya bagaimana? Oke, tadi kan sudah sempat saya singgung sedikit terkait persyaratan yang ada kayak TOEFL. Jadi untuk pertanyaannya Wulan tadi ya, jadi kamu tuh harus persiapan TOEFL, jadi minimal di 450. Kemudian persyaratan IPK-nya, nanti kan biasanya tuh IPK itu mungkin akan berubah gitu ya, sesuai dengan selalu berubah. Iya, dengan TOEFL-nya juga mungkin
kemarin 450, kita nggak tahu ke depannya bisa jadi 500 atau berapa gitu kan. TOEFL itu penting, bahasa Inggris itu penting. Kemudian kayak gimana cara mengikuti ya, kalian tuh harus mencari informasi sebanyak mungkin. Dapat dari manakah informasi itu? Dapat dari mana? Biasanya itu akan di-share di akun-akun kampus kita gitu. Itu akan di-share. Atau enggak kalian dapat informasi dari dosen. Biasanya ketika mau masuk ke semester selanjutnya atau akan menutup semester itu akan diberikan penjelasan mata kuliah. Nah, biasanya kan kita di semester akhir tuh ada bahasa Inggris tuh. Ada bahasa Inggris itu. Kemudian di sana biasanya dijelaskan oleh dosen-dosen ada programnya apa kayak gitu. Jadi kalau kalian berminat, cari informasi harus menggali, harus fokus. Kalian tuh sebenarnya mau nggak ikut ini gitu. Jangan sampai nanti menyesal ketika sudah terpilih gitu kan. Dan udah di Thailand baru menyesal. Udah di Thailand menyesal, ngapain sih saya harus ikut? Saya nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Nggak bisa Thailand. Iya, nggak bisa Thailand. Thailandnya susah gitu kan. Gitu. Jadi persyaratannya apa pertama? TOEFL. Penting sekali bahasa Inggris. Ya. Yang kedua adalah IPK. Teman-teman yang mau ikut student exchange, IPK-nya diperhatikan harus berarti di atas 35 lah sebenarnya, 3,5 ya. 4,2 boleh teman-teman kalau bisa ya, kalau bisa. Kelebihan 2. 4,2. Oke, setelah itu apa tadi? Bahasa Inggris, IPK, sama mungkin kesiapan diri ya. Kesiapan diri, keuangan. Paling penting. Keuangan. Nah, ini maksudnya persiapan keuangan gimana ini? Kita maksudnya ini uang dibayarin dari kampus kah, dari sendiri kah, atau bagaimana? Untuk asrama dan biaya pendidikan itu dari kampus. Berarti pas udah di Thailand dari kampus. Dari kampus. Yang ini sehari-hari? Sehari-hari itu dari kita sendiri untuk makan. Tapi kebetulan di sana tuh kan nggak beda jauh ya harganya sama Indo. Jadi ya udah nggak terlalu banyak habisnya. Tergantung kalian makannya berapa kali. Kalau 12 kali ya sama aja dong. Dan makan apa? Iya. Dan hati-hati untuk makanannya. Nah, untuk teman-teman nih, untuk yang ke Thailand, mohon diperhatikan apa yang perlu dihati-hatikan. Iya, karena makanan itu banyak yang non halal. Berarti ada nggak cara membedakannya ini halal atau? Biasanya ada logo. Logo kayak halal gitu. Tapi bukan kayak logo Indo, jadi mereka tuh punya logonya sendiri. Wah, ini pakai tulisan Thailand. Iya. Iya, bagus. Tapi kayak itu teman saya bilang itu kayak logo halal itu beda sama Indo. Gitu. Saya kan kurang paham gitu ya logo halal mereka yang di sana itu seperti apa. Gitu. Udah nggak bisa bahasa Thailand, nggak bisa baca tulisan Thailand. Logo halalnya pakai tulisan Thailand. Tapi mereka tuh paham kalau kita tanya halal, mereka akan jawab halal. Halal. Karena kan kita udah ditahu ya pakai kerudung gitu ya. Berarti ini orang mungkin nggak bisa untuk makan makanan yang non halal. Nah, untuk yang cowok-cowok yang tidak pakai kerudung, boleh pakai kerudung nanti bisa. Nggak gitu konsepnya, Rika. Supaya mereka tahu kan, kita muslim gitu. Oke. Pertanyaan kedua. Bagaimana pengurusan dokumen dan persyaratannya? Dari siapa ini bertanya? Nggak ada. Hah? Siapa? Anonim. Oh, ini pertanyaan titipan Bu Kiki. Bagaimana pengurusan dokumen? Berarti kalau udah Bu Kiki yang suruh harus rinci. Monggo dijelasin. Oke. Jadi pengurusan dokumen yang pertama itu kan TOEFL. TOEFL tuh syarat tuh dokumen tuh. Ini boleh sebut label tempat tes TOEFL nggak sih? Boleh. Boleh ya? Boleh ya? Tak sensor nanti. Enggak, boleh. Oke, boleh. Di IONS waktu itu. Di Real IONS di Jalan Simanjuntak. Ini ya teman-teman. Nanti ditautkan di sini. Itu tempatnya oke untuk tes TOEFL. Gitu. Terus selain tes TOEFL, kalau IPK ya kan dari kampus ya. Kemudian paspor. Nah, paspor. Kita ngurusnya di kantor imigrasi. Gitu. Kantor imigrasi kita di Jalan ada Solo, di Lipo Mall ada. Itu paspor tuh penting banget. Terserah kalian nanti mau paspor yang biasa atau paspor yang elektronik. Gitu. Kemudian visa. Kalau untuk visa itu nanti dibantu diurus oleh kampus. Gitu. Kalau pengalaman saya ya waktu itu dibantu diurus oleh kampus. Siapa tahu kita besok semuanya dibayarin kampus ya kan gitu. Amin ya. Biar banyak yang ikut kan. Benar gitu. Nanti uang saku dari kampus gitu. Kode dikit gitu. Kita bayar kok. Gitu. Oke. Persyaratannya itu.
Untuk visa, paspor. Itu ngurus sendiri berarti semuanya. Kalau untuk selain transkrip akademik, paspor itu ngurus sendiri. Karena paspor tuh gampang, nggak lama. Paspor ngurus sendiri, TOEFL sendiri. TOEFL sendiri. Nanti kampus itu benar-benar membantu untuk memberitahu kita di mana tempat untuk kita tes TOEFL. Gitu. Dan caranya di situ tadi ya. Ya, oke. Tuh. Benar-benar kampus tuh membantu sekali. Ya, itu teman-teman buat yang kemarin ada isu-isu saya dengar ada yang membicarakan kalau kampus nggak membantu. Nah, terjawab sudah bahwa kampus tuh membantu. Kampus sangat membantu, tidak akan membiarkan kalian sendiri. Terbengkalai itu kalian nggak akan terbengkalai. Bahasa Thailand, nah itu belajar sendiri. Benar. Oke. Sudah lengkap urusan dokumennya, Ibu Kiki. Terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya. Apakah nge-lag teman-teman? Ya, oke. Kalau nge-lag, dari Mutia. Oh, ini kemarin ya ada isu cuma 2 minggu sebenarnya. Mungkin nanti boleh diklarifikasi ulang lagi ya. Apakah 2 minggu cukup untuk mengikuti student exchange, apalagi untuk beradaptasi di negeri orang lain? Biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, boleh dikonfirmasi? Jadi untuk pertanyaan Mutia ya, bukan 2 minggu tapi 2 bulan. 2 bulan? Iya, 2 bulan itu sebenarnya kurang kalau untuk kita mempelajari semua yang ada di Thailand itu kurang sekali. Gitu. Jadi kita itu mungkin dapat poin-poin pentingnya aja selama 2 bulan itu. Tapi untuk yang secara global itu kita belum menguasai, belum ada apa-apanya. 2 bulan aja kurang. Bagi saya loh itu sangat-sangat kurang karena mereka itu benar-benar seserius itu dalam belajar tuh. Jadi saya suka cara mereka belajar di sana. Gitu. Sebenarnya saya juga akan suka kalau lihat orang belajar di Thailand, teman-teman. Jangan berpikir yang tidak boleh. Ceweknya cantik-cantik loh, seriusan. Tapi cewek beneran tidak. Makanya saya bilang kalian harus punya kontrol diri yang tinggi gitu. Lihat dikit. Jangan sampai salah. Lihat dikit kayak, hai gitu. Hai. Karena kita ini ya jadinya. Padahal cakep. Oke, jadi itu ya teman-teman, di sana 2 bulan. Tapi 2 bulan aja kurang untuk beradaptasi dengan budaya mereka, untuk ekspor. Jadi ya untuk teman-teman nanti mungkin boleh request ke kampus, saya mau student exchange setahun gitu. Iya loh, bagus kalau setahun tuh. Langsung semua kita jadi orang Thai langsung. Tidak pulang-pulang pakai celana gajah gitu. Bulan ke-7 apa itu guide? Apa itu guide? Saya udah bisa gitu. Tahu ya, kampus mau mendanai untuk 1 tahun di sana. Berkali. Ya, pertanyaan selanjutnya. Teng. Pertanyaan dari aku mau tanya. Oke, apa ini tuh Uceng ya? Uceng dari Uceng Balap. Wah, sangat anonim sekali. Aku mau tanya, culture shock-nya aja deh. Dan hal aneh kocak apa yang pernah kakak alami selama di sana? Hehehe. Terima kasih, salam hangat dari Uceng Balap. Terima kasih Uceng Balap sudah bertanya. Pertanyaan yang cukup menarik. Oke, boleh dijawab kakak. Pertanyaan yang paling menarik ya, kejadian paling menarik ya gitu, Uceng ya. Jadi waktu itu namanya siapa sih Bu? Uceng. Jadi ini kocak banget sih sebenarnya. Belum jadi, pansanya belum keluar nih. Waktu itu kita ada case besar. Jadi kita presentasi kasus tiap kelompok. Tapi itu secara besar. Semua kelompok tuh akan ada di sana. Kelompoknya sama orang Thailand? Iya dong. Dan waktu itu ada satu cewek cantik banget. Ini feelingku tidak enak mendengar ini, feelingku tidak enak. Cantik, dia tuh kayak, mantep banget nih cewek gitu kan. Pokoknya cewek aja bilang mantep, coba. Kita apa ini? Terus pas dia mulai presentasi, kok suaranya ngebas gitu. Aku nggak sadar. Aku pikir yang mungkin laki-laki yang presentasi karena aku sibuk baca translate materi yang dia kasih kan, PowerPoint-nya. Kok suaranya ngebas gitu kan? Ya? Gitu kan.
Cuma Mika ngomong tuh kan ngebas gitu ya, karena laki-laki gitu kan. Enggak. Aku biasa aja kok. Terus singkat cerita aku nengok ke samping. Nah, ini bukannya cewek yang tadi gitu loh. Dan dandanan itu benar-benar semenarik itu. Kayak, dan apa ya, mereka nggak, jakunnya itu kayak tersembunyi gitu kan. Makanya aku bilang, ini cewek atau cowok? Berarti emang nggak kelihatan itu perbedaannya. Nggak kelihatan itu. Sampai-sampai setelah conference, setelah case besar itu, aku tanya ke temanku, sebenarnya yang tadi presentasi itu sebenarnya cewek atau cowok? Dia dengan lantang yang menjawab dia cowok. Oh my god. Paling gong banget menurut saya itu. Saya taruhan kan sama teman saya. Kayak ini pokoknya kalau yang benar cewek kamu traktirin saya gitu kan. Ternyata yang benar itu cowok. Cuman memang berpenampilan seperti perempuan. Nah, gitu. Itu paling gong banget. Nah, oke, itu tadi pengalaman yang ini ya. Harus hati-hati bener-bener lihat, jangan sampai keliru ya ngeliatin orang Thailand mana yang cewek beneran, mana yang seperti Niko. Ini tayang eksklusif ya kok ya. Oke. Dari teman-teman ada yang mau tanya? Ya Kak, Oke. pernah cobain sate kalajengking atau iya, cumi mentah ya, udang hidup itu loh, Udah hidup. yang mating-mating itu. Nanti ada kabarnya di sini. Taruh di sini. Kalau untuk itu belum pernah coba, kan di sana makanannya yang masih yang normal. Tapi kalau mau coba ke sana mungkin bisa ke pusatnya, pusat kotanya. Kayak di Bangkok itu kan banyak yang makanannya di luar nalar semua. Kalajengking ya Kak. Gitu. Tapi di sana itu masih oke-oke. Tapi kalau misalkan udang itu ada yang mentah, ada yang rebus. Somtam? Oh iya. Ya. Somtam. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Nggak ada? Nggak ada. Oke, kita masuk ke segmen 4. Penutup. Ya, ini lihat segmen penutup terakhir kita. Oh iya, tadi ada yang mau tak tambahin. Oh, apa itu? Karena kelengkapan dokumen untuk tadi, itu sebenarnya kita ada ngurus SKCK. Untuk penerbitan, visanya. Syarat visa. Gitu, visa pelajar kan karena kami. Kemudian SKCK itu nanti dari Mabes Polri. Gitu. Berarti harus ngurus ke Mabes Polri juga. Selain tadi ada paspor. Nanti dibantu kampus nanti. Tenang, kampus kita membantu. Tenang, kampus kita membantu. Tapi tolong biayanya ditanggung penuh dong. Saran untuk Ibu Dewi Sari dan jajarannya boleh lah ditanggung penuh ya. Oh tadi ada yang mau tanya tentang transportasi tadi, ada yang mau tanya? Oh iya, berarti itu kita bebas naik transportasi apa aja gitu ya Kak, akomodasinya gitu. Maksudnya Itu naik pesawat dong. naik pesawat ya? Iya. Jadi kalau naik sepeda dari Palembang ke Thailand nggak boleh. Nggak boleh. Boleh, tapi jangan lupa live ya. Pakai apa sih selempang depan? Jogja goes to Thailand gitu. Bantul. Oh, Bantul, ya. Nah, saya lagi. Bantul terus naik pesawat ya? Naik pesawat. Biaya Tapi pesawat? dari kami sendiri. Kita yang tanggung. Ya ciut nyali kita untuk ikut. Tadi rencananya udah kayak wah semangat sekali tiba-tiba. Tapi dengar nilai tiket kayak ces gitu. Aduh ya ampun. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau punya nggak apa-apa. Oke. Ya itu tadi serba-serbi Thailand. Iya. Dan budaya dan kelengkapan yang harus teman-teman perlu lengkapi untuk bisa mengikuti student exchange ke Thailand. Nah, kakak untuk planning ke depannya, ini kan sekarang lagi nurse nih, ya kan? Mau lanjut pendidikan, mau S2 kah, atau S3, atau langsung mau kerja? Kalau sejauh ini, saya mau lanjut untuk bekerja. Mau lanjut bekerja, lanjut bekerja. Gitu. Tapi kalau dirasa masih ada yang kurang ilmunya, lanjut lagi S2. Ke Thailand. Iya dong. Thailand. Nah itu pertanyaan kedua nih. Apa ada minat untuk melanjutkan pendidikan atau karir di Thailand? Tentu saja ada. Wih. Ada dong. Kenapa? Dari cara mereka belajar itu emang benar-benar mereka pure. Mereka belajar, ya aku belajar. Aku punya teknologi, aku manfaatin teknologiku.
Jadi nggak ada di sana gengsi-gengsi, nggak ada. Apakah ada mimpi untuk merubah supaya maksudnya Indonesia punya kualitas yang baik dalam melayani kesehatan gitu? Sebenarnya di Thailand tuh dia punya aplikasi untuk health volunteer untuk ngontrol pasien kelolaan. Kalau di sini setahu saya belum ada ya, tapi correct me if I'm wrong ya. Cemeu. Correct me if I'm wrong. Oke. Relawan itu belum punya aplikasinya. Jadi mereka nggak tahu, yang untuk di Indonesia ya, mereka nggak tahu kondisi pasiennya itu seperti apa. Karena kan bisa jadi setiap rumah tuh ada punya satu orang sakit kan. Bisa jadi. Iya bisa jadi kan. Tapi kalau di Thailand tuh mereka punya aplikasinya. Jadi tiap health volunteer tuh mereka tahu di rumah ini ada yang sakit. Jadi yang dia kelola itu dia tahu. Iya dia tahu, dia nggak tahu. Makanya mereka dapet itu aplikasi itu. Dan mereka juga ya seperti yang tadi digaji, Digaji. Itu pokoknya intinya itu digaji. Ya, kalau bisa kita yang muda-muda ini buatlah kayak aplikasi yang bisa digunakan untuk kita semua, tidak termasuk health volunteer, untuk kontrol pasien-pasien kelolaan yang di rumah gitu. Tapi digaji. Nah, kita mau gaji dari mana? Gitu. Oke. Iya, di Thailand ternyata sepertinya cukup jauh lebih maju ya. Iya, mereka bebas tapi mereka memanfaatkan potensi mereka. Thank you for the answer. Oke. Apakah ada ilmu keperawatan yang ingin didalami? Ada dong. Apa itu? Jiwa. Ya, seperti episode 1 kemarin teman-teman. Kita benar Ini mengundang kayaknya yang berkaitan gitu ya. mengundang Bu Fajri untuk membahas jiwa, dan kali ini kembali lagi kita dengan jiwa. Oke, kenapa jiwa? Karena saya sudah kebetulan saya kan profesi nih. Udah lanjut, udah melewati stase jiwa. Dan benar-benar stase jiwa itu seru sekali. Nah, seru banget. Ini kita kembali ke episode 1. Harusnya klip ini masuk di klip 1 ya. Apa serunya jiwa? Serunya itu kita ibaratnya kamu komunikasi sama orang yang jiwa. Jiwanya agak kosong sedikit gitu. Dan mereka itu unik. Kayak siapa? Kayak siapa dia? Mereka tuh unik. Maksudnya walaupun mereka dengan kondisi seperti itu, mereka tuh benar-benar tahu kelebihan mereka itu di mana. Jadi kalau kalian bilang orang ODGJ itu nggak pinter, enggak. Mereka tuh ada yang pinter-pinter loh, jangan salah gitu. Tuh jangan salah. Kalah pinter kamu sama ODGJ. Gitu kalau jiwa Iya, itu. Gitu ya. Iya, karena kan saya udah ngelewatin IBS juga udah gitu kan, stase KMB. Kayak ngerasa jiwa itu lebih unik aja. Kita lebih belajar sama orang yang kita nggak tahu dalamnya dia itu kayak gimana. Nah iya, sama seperti jawaban Fajri, tahu dalamnya orang itu bagaimana gitu ya. Dan jadi tertarik kita untuk ke Thailand. Jiwanya sih nggak tahu ya. Jiwanya nggak tahu. Iya nanti request ya, next program kita jiwanya Thailand gitu. Wah, ini kan kayaknya seru banget tuh. Student exchange jiwa Thailand. Langsung jiwanya langsung begini sama nanti jiwanya. Enggak dong. Oke. Ada ya berarti jiwa gitu. Dan pertanyaan terakhir sebagai penutup, tips dan trik untuk mahasiswa yang ingin mengikuti pertukaran pelajar. Oke, yang pertama cari informasi. Cari informasi. Cari informasi itu udah pasti. Kan nggak mungkin kalian tiba-tiba disodorin kayak gitu, nggak mungkin. Jadi kalian tuh harus cari informasi. Cari informasi dari manapun. Dari manapun. Yang kedua, kalian tuh harus fokus. Kalian tuh harus pahami diri kalian. Sebenarnya dengan adanya program pertukaran mahasiswa ini, kalian untuk ikut ini apakah hanya sekedar gengsi atau apa? Gitu. Jadi jangan sembarang. Karena ini kan momen yang nggak bisa semua orang capai. Gitu. Jadi manfaatkan ini dengan baik. Gitu. Kalian harus fokus. Kalian tuh sebenarnya ke Thailand itu untuk gengsinya atau untuk ngambil ilmunya. Atau mau ketemu? Ya. Gitu. Kalian ke Thailand mau ngapain teman-teman? Gitu. Harus tahu fokus tujuannya ke seperti apa. Kamu makan kalajengking? Kita nggak tahu, ya kan? Kemudian kalau udah eksekusi. Eksekusi dengan apa? Persiapan dokumennya itu. Persiapan TOEFL. Seperti itu. Jadi kenali diri dulu, cari informasi teman-teman semua, baru eksekusi. Kalau sudah yakin dengan diri sendiri, sudah yakin dengan informasi yang sudah kalian punya,
eksekusi. Eksekusi dengan apa? Tadi kita sudah bahas di awal, dokumen-dokumen, ngurus dari kampus, semuanya harus dilengkapi. Dan gitu ya, satu Kak? lagi, restu dari orang tua itu penting. Restu dari orang tua. Penting sekali itu. Oke, restu dari orang tua ya teman-teman, itu sangat penting supaya kalian tidak tersesat di Thailand. Didoakan dari rumah supaya tidak tersesat. Oke, jadi teman-teman ada pertanyaan lagi? Ada mie ayam nggak di Thailand? Ada mie ayam nggak di Thailand? Mie ayam nggak ada. Kita tidak bisa hidup tanpa mie ayam. Iya, mie ayam tuh nggak ada. Tapi kita punya makanan lain di sana. Olahan mie tapi ada. Iya, dia olahan mie. Tapi enakan masakan Indo sih. Ya, karena sudah lidah Indus ya. Iya, karena di sana itu kan dominan asam sama pedes kan. Jadi agak Mie ayam. Gitu. Ayo! Sponsornya mana nih mie ayam nih? Mie ayam sebelah mana nih yang jadi sponsor gitu. Ada lagi teman-teman? Tanya nggak apa-apa, tanya. Gak apa-apa, tanya aja. Tanya aja, mau masih di sini kita. Ini Kak tanya. Oh ini, Yanti yuk. Yanti yuk. Kasih snack boleh, kakaknya. Ya. Identitas dirahasiakan ya, nanti kelihatan tangannya doang kok. Iya, kelihatan tangannya doang nanti. Ini aku enggak. Oh gitu, Yanti gitu sekarang Yanti. Yanti makasih ya Yanti. PBK banget. Oke, thank you. Apa tadi pertanyaannya, teman-teman? Boleh sambil Oke, thank you. dibuka-buka. Dibuka. Pertanyaan apa? Ini Kak, kenapa student-nya tuh ke Thailand, nggak ke Malaysia atau ke Singapura atau entah Jepang? kemana gitu? Nah, ya gitu. Kenapa pilihnya Thailand? Dari kampus. Rasanya gitu loh Kak. Kalau untuk alasan spesifiknya itu kan ada di kampus ya. Cuman untuk program ke Jepang itu kan dari kebidanan itu ada ke Jepang. Ya, beda. Ya, kecewa. Iya. Dia pengen ke Jepang Nah, kecewa. tadi kan sempat saya bilang tuh kalau kita ke sana 4 orang, 2 dari keperawatan, 2 lagi dari bidan. Yang bidannya lagi 1 orang ini tuh baru aja selesai dari Jepang. Do desu ka? Iya, dia baru aja selesai dari Jepang kemudian lanjut lagi ke Thailand. Wih, udah konnichiwa tiba-tiba sawadika. Iya gitu. Tapi kalau untuk alasan spesifik kenapa nggak ke Jepang itu belum tahu sama sekali ya. Mungkin kita bisa ngundang Bu Kiki untuk Iya. kesini ya teman-teman di pertemuan selanjutnya. Iya. Kenapa sih harus Kenapa tidak Thailand? Jepang gitu? Kenapa tidak? Kenapa harus Thailand? Kenapa kita tidak bisa? Ini kan chat. Terus saya mau menonton Ultraman ya. Gitu. Oke. Karena juga selain itu kan karena ini baru pertama kali terlaksana ya. Jadi mungkin supaya kita nggak jauh-jauh banget untuk adaptasinya. Supaya nggak gong banget. Nggak jauh-jauh adaptasinya. Katanya gitu. Tapi tidak bisa. Nggak, tapi bahasanya aja udah begitu. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman. Kenapa nggak Thailand ya? Belum tahu ya kita dari Tahu ya. soalnya. Kenapa Karena program ini kan Thailand baru gitu. terlaksana. Pertanyaannya sama kayak kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Oke, ada lagi teman-teman sebelum kita close pertemuan kita. Cukup? Oke, cukup. Nah, sekian teman-teman pertemuan kita pada hari ini. Untuk teman-teman yang nonton jangan lupa like dan subscribe dimanapun kalian berada, HTS-an yang sedang liburan atau yang sedang makan, ya, HTS-an semua kan namanya, dimanapun kalian berada gitu. Himika Talk Show. Nggak salah dong HTS, kan emang nama programnya itu gitu. Hidup HTS. Hidup! Dimanapun kalian berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan untuk teman-teman, misalnya besok, pengen ngundang siapa? Mungkin Bu Rahayu, atau mungkin Bu Christine, atau Pak Ferry. Boleh silakan komen di bawah, kalian teman-teman semua. Dan misalnya kalian ingin membahas topik, kami ingin tahu nih keperawatan anak misalnya atau keperawatan medikal bedah, kami pengen tahu lebih lanjut. Nah, boleh komen, boleh request, nanti kita akan undangkan narasumber terpercaya untuk kalian semua. Gitu. Oke, sekian pertemuan dari kita.
terima kasih dalam bahasa Thailand. ขอบคุณค่ะ Oke. Kita bilang Oke. semua teman-teman kalau cewek ha, kalau cowok ค่ะ kita boleh bilang sama-sama ya. 1, 2, 3. ขอบคุณค่ะ